أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini kita dapat kembali bermuwajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dilanjutkan dengan sama-sama kita membahas hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kita membahas hadis yang ke-11. Judulnya adalah meninggalkan sesuatu yang diragukan. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Habib Hidayat. Ini dari hadis ini ulama-ulama beristihad gitu ya, membuat satu kaidah, ya kaidah dalam fikih sehingga bisa menjadi panduan kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini. Bunyi hadisnya ada demikian: An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhuma. Ini ya. Jadi asalnya dari Abu Muhammad. Abu Muhammad siapa itu? Hasan bin Ali. Ya. Jadi Abu Muhammad Hasan ini punya anak namanya Muhammad gitu ya. Sedangkan Hasan ini ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau ini adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hasan bin Ali itu sibti Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ruhainati, dan juga kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini jamaah ya. Jadi apa yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah meninggalkan syubhat. Jadi syubhat itu sesuatu yang meragukan. Ya, syubhat itu sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Ya. Kita pernah membahas terkait dengan hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi ya, al-halal bayyin, yang halal sudah jelas. Wal haramu bayyin, yang haram pun sudah jelas. Jadi secara fitrah kemanusiaan kita sebenarnya mudah membedakan mana yang halal, mana yang haram. Cuma kadang hawa nafsu kita mendominasi kita itu ya. Gitu ya. Kita tahu berzina itu, melakukan hubungan bukan dengan pasangan yang sah, gitu ya, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang
Ya, kita pun terkecoh dengan ini karena mungkin ya hawa nafsunya mendominasinya. Nggak apa-apa, nggak ada yang melihat. Pertama itu. Nggak apa-apa kalau suka sama suka, mau sama mau, laki-lakinya mau, perempuannya pun malu-malu, gitu kan ya. Padahal mau juga, gitu kan. Nggak apa-apa ini. Nah ini ya. Jadi ada hawa nafsu di situ. Padahal secara fitrah kalau kita kembalikan kepada batin kita, gitu ya, ke dalam hati kecil kita ditanyakan yang kayak gini boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ini menegaskan bahwasannya yang halal dan haram itu sudah jelas. Ya, kita kan makanya ada budaya-budaya yang baik ya, kearifan lokal misalkan. Di mana budaya-budaya ini ternyata banyak juga kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Begitu, ya. Ini menunjukkan bahwasannya fitrah manusia itu aslinya itu adalah cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Jadi suka yang halal-halal, suka yang baik-baik, dan menghindari yang haram dan tidak baik. Fitrahnya begitu. Ya, maka di sini jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara kedua hukum halal dan haram ini kata Nabi, wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada satu kondisi yang tidak jelas hukumnya. Ya, yang disebut dengan mustabihat atau kita sebut dengan subhat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap yang subhat yang belum jelas hukumnya ini? Maka sebaiknya kita tinggalkan. Begitu. Ya. Kecuali kita mau menanyakan kepada ahlinya. Begitu, kepada ahlinya. Bagaimana sih hukum misalkan makan bekicot gitu. Hukumnya gimana nih? Bagaimana sih kalau menggunakan obat yang terbuat dari bahannya cacing tanah? Kan itu ya? Ya. Bagaimana makan bangkai binatang laut? Misalkan ada anjing laut mati, kita makan dagingnya. Setelah kita masak, kita makan dagingnya, boleh nggak? Boleh. Anjing laut, ya, bukan anjing darat, bukan. Ya, mungkin kita nggak tahu juga hukumnya gimana gitu kan. Tetapi meskipun namanya anjing, babi, tapi kalau habitatnya atau asal tinggalnya adalah di laut, semuanya halal. Iya, termasuk yang bertaring juga. Kalau di laut itu semuanya halal. Kecuali kapal selam. Nah, kapal selam halal. kalau kapal selam boleh, bagi orang Madura boleh itu. Isinya ya. Jadi apa dalilnya? Ya, ini ya. Kalau habitat dia laut ya. Ya, kalau habitat utama dia adalah laut. Dalilnya apa? Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami ada di tengah lautan. Kami sedang ada tengah lautan. Ya, kunna fil bahri." Ya. Ketika itu masuk waktu sholat. Kami mau wudhu bingung, gitu. Kami bawa minuman, cuman nggak cukup kalau kita gunakan buat wudhu, maka kami tidak punya minuman. Gitu kan ya? Apakah kami boleh wudhu dengan air laut? Gitu kan? Itu pertanyaannya Nabi ditanya oleh sahabat gitu ya. Maka ketika itu Nabi kita Muhammad mengatakan apa? Ya, ma'ul bahri, air laut itu tohurun, ma'uhu, airnya itu suci dan mensucikan. Berarti apa? Boleh digunakan untuk wudu. Wal hillu maitatuhu, dan segala jenis bangkainya itu halal. Ya tadi ya. Jadi meskipun dia ini adalah sebutnya anjing laut, babi laut gitu ya, atau yang identik dengan makanan-makanan yang diharamkan di daratan gitu. Tapi kalau habitat itu lautan, maka nggak apa-apa. Ya, Laut kan kebanyakan di darat. anjing laut, Iya. nggak Kalau juga. di laut mereka cuma buat mencari makan aja. Anjing laut. Namanya anjing laut, Iya. di laut. Kalau anjing darat, di Bukan, dia. bukannya anjing laut dia kan posisinya hidupnya di darat, mencari makannya di laut. Anjing pantai. Ini bukan masalah ini ya. Iya coba nanti dikaji lagi ya, betul nggak begitu ya? Nanti kaji lagi. Yang terus gitu. Berarti
Kalau itu bukan nama anjing laut, itu anjing pantai kali gitu ya. Yang jelas gini. Kayak singa laut ya. Nah, iya. Singa laut itu kalau enggak, dia tuh tetap ya. Dia tuh merapat ke pantai saja untuk saat saja gitu ya. Dia nggak bisa tinggal di situ lama-lama, akan mati dia lama-lama. Jadi gitu, dikaji lagi nanti, gitu ya. Mana lebih dominan nih? Apakah hidupnya di laut, apakah di daratan? Begitu nanti ya, dilihat. Ya. Kalau dia misalkan bisa lama-lama di daratan, gitu ya, nggak mati gitu ya, misalkan bertahun-tahun tinggal di daratan nggak mati, maka itu berarti masuk binatang darat. Tapi intinya begitu ya. Jadi kaidahnya gitu. Ya sesuatu yang memang bangkai laut gitu ya. Ya apa namanya, makhluk yang tinggal habitatnya di laut, kalau dia mati maka boleh dimakan. Seperti itu. Nanti tinggal dianalisa lagi tuh. Ada nggak yang kayak gitu kan? Allah alam nanti ya. Baik. Yang ini ya. Jadi kalau yang hukum yang ketiga nih, tadi kan halal jelas, haram jelas gitu ya. Hukum yang ketiga adalah yang syubhat, ya, yang tidak jelas hukumnya, bingung kita bagaimana hukumnya. Maka sebaiknya apa? Kita tinggalkan. Misalkan bapak tadi ragu, anjing laut gimana? Misal kalau ragu, syubhat berarti buat dia gitu kan. Tinggalin dulu sampai mendapatkan ketenangan hati gitu kan. Nanti kita bahas juga kaidah-kaidah itu nanti, ya. Nah di sini ya, sesungguhnya meninggalkan segala yang syubhat dalam ibadah. Ya, yang syubhat nih, yang tidak jelas hukumnya dalam ibadah. Jadi kita melaksanakan ibadah cuma nggak tahu asal usulnya, hanya mengikuti saja. Cuma dalam diri kita ada pertanyaan-pertanyaan, kok ibadahnya begini? Was-was gitu ya. Misalkan begini, ada misalkan satu sholat, ya, sholat ini biasanya dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban. Ada sholat sunnah namanya sholat sunnah Ghaib. Katanya tuh fadilahnya itu bisa menghapus dosa selama 70 tahun. Ya. Sholat malam itu pada malam setengah nisfu Sya'ban, setengah Sya'ban ya, tanggal 15 bulan Sya'ban, itu sekali sholat saja pahalanya bisa menghapus dosa selama 70 tahun. Ya. Ini hadisnya dari mana nih? Setelah dianalisa ternyata hadisnya palsu gitu. Nah, maka sebaiknya apa? Kalau kita meragukan, karena nggak masuk akal juga gitu ya, nggak masuk akal. Kecuali memang ada hadis, ada ayat misalkan terkait dengan keutamaan Lailatul Qadar misalkan ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, gitu kan ya. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa tahun? 80 tahun gitu kan. Nah ini lihat nih. Coba masa sholat malam nisfu Sya'ban aja gitu yang hampir mendekati keutamaannya seperti malam Lailatul Qadar. Pertanyakan ini hal yang sederhana, yang simpel gitu ya, kok bisa pahalanya besar seperti ini? Dan bahkan katanya apa? Bisa menghapus dosa-dosa ya saudara-saudara selama sebanyak 7 turunan. Nah ini kan pertanyakan juga gitu kan, seperti itu ya. Nah maka di sini kita kalau misalkan ibadah itu hukumnya syubhat, kita nggak jelas hukumnya gitu ya, lebih baik kita tinggalin aja, jangan ngikutin lah ya. Misalkan ada juga misalkan yang nggak tahu hukumnya puasa pati geni. Tahu pati geni ya? Puasa mutih 40 hari 40 malam. Ada dalam ilmu perdukunan ya, kalau dalam Islam nggak ada. Jadi 40 hari 40 malam, batalnya itu hanya minum 1 gelas air putih dan 1 kepal nasi. Setelah itu malamnya puasa lagi, gitu. Ya istilah lain namanya shaumu wisol, puasa nyambung terus. Jadi batalnya pas waktu maghrib saja, minum 1 gelas air putih dan 1 kepal nasi. Ini namanya puasa mutih, makanya putih semua. Air putih, nasi putih gitu ya. Makanya nggak boleh bukanya pakai nasi merah, nggak boleh tuh. Karena putih kan. Itu katanya untuk apa? Untuk kesaktian. Gitu ya. Siapa yang pengen punya ilmu kesaktian, lakukan puasa 40 hari 40 malam. Ini nggak jelas ini, nggak ada tuntunannya, maka sebaiknya kita tinggalkan aja. Tapi kalau yang sudah tahu, yakin tinggalin gitu kan. Kadang ada kita ini nggak tahu hukumnya gitu kan ya. Apa sih? Bagaimana sih gitu kan? Nah, kalaupun Anda belum sempat menanyakan hukum puasa ini, maka sebaiknya Anda tinggalkan, begitu. Tidak laksanakan. Karena yang kita tahu adalah puasa, ada puasa wajib,
bulan Ramadan gitu ya, puasa qada, puasa nadar gitu kan ya, puasa janji gitu kan ya. Kemudian ada juga apa yang puasa sunnah kan gitu ya, puasa sunnah Senin Kamis, Ayamul Bait gitu kan, kemudian Nabi Daud gitu kan, puasa tanggal 9 Arafah dan seterusnya gitu kan. Kalau yang namanya puasa pati geni, puasa ada lagi puasa asihan itu kan ya. Puasa asihan itu puasa pelet ya. Ya. Nah, sama puasa dukun itu 3 hari katanya. Yang diwiridin bukannya kalimat-kalimat Allah tuh. Orang yang pengen kita dapetin gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Dalam hal ibadah, muamalah sama muamalah. Muamalah itu ada apa? Interaksi kita dengan sesama manusia. Ya, dalam akad jual beli misalkan. Ya. Kalau misalkan, oh ini kayaknya nggak sah nih, gitu ya. Misalkan begini, kita masuk ke minimarket ya. Kita masuk ke minimarket. Kita lihat barang yang mau kita beli ini harganya sekian, misalkan 2.000. Ya, harganya 2, tergantung di situ ya, 2.000 rupiah. Begitu sampai ke kasir ternyata apa harganya menjadi 5.000. Gimana tuh? Punya hak nggak kita membatalkannya? Punya hak. Karena apa? Akadnya sudah rusak gitu loh. Ya, sudah rusak gitu. Makanya kita harus menunggu pedagang itu, kasir itu. Saya pernah sering begitu ya, Mbak gimana sih Mbak? Ini nggak boleh begini saya bilang. Ya, kalau dalam Islam itu nggak boleh. Ya, memang yang idealnya itu ada yang namanya ijab kabul gitu kan ya. Ya, saya beli barang ini dengan harga sekian, saya bayar tunai. Ya, kan gitu ya. Nah, nanti yang 52 itu mengatakan demikian, saya terima uang Anda dengan harga sekian gitu kan, dan saya kasihkan barang ini kepada Anda. Tapi kan kalau dalam ijab kabul itu lama ngantri. Ya, maka dipraktiskan dalam fikih Islam itu boleh, asalkan si calon pembeli ini ya setuju dengan harga yang tercantum di barang itu gitu loh. Nah, maka nggak boleh tuh. Ya, ketika kita beli sesuatu gitu ya, kita lihat harganya sekian, tapi ternyata pas dikasih harganya beda, lebih tinggi. Atau bahkan lebih rendah pun kita harus komplain juga sama gitu ya. Karena apa? Ini akan merusak akad kita. Gitu ya. Kecuali kita nggak apa-apa lebih murah, alhamdulillah nggak apa-apa, ikhlas. Tapi kalau misalkan kita nggak setuju dengan harga yang lebih tinggi, kita komplain nggak apa-apa. Karena kenapa? Selama masih dalam majlis ya, majlis tempat ya, tempat untuk akad jual beli, si pembeli itu punya hak untuk melanjutkan pembelian atau membatalkan pembeliannya. Begitu. Ya, makanya jangan juga diakal-akalin. Kadang di kasir itu pakai mesin hitung sudah langsung di sudah langsung di ini gitu ya, nggak bisa di cancel lagi ya. Nah, itu yang saya sayangkan itu tuh. Harusnya bisa langsung di cancel gitu loh. Ya, ketika harga tidak sesuai dengan keinginan kita harusnya di cancel. Makanya hendaknya hal seperti ini dalam hal muamalah itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, kalau begitu ya. Misalkan ada juga yang mau ngasih sumbangan. Ya, ngasih sumbangan ngasih muamalah nih. Ada yang datang ke rumah kita minta sumbangan gitu ya. Kita tidak yakin ini betul nggak amanah gitu. Sebaiknya bagaimana? Jangan ngasih, tapi juga ingat jangan menghina gitu. Jangan mencaci maki. Maaf ya, gitu aja udah. Karena kenapa? Ternyata ya yang suka meminta-minta sumbangan di pinggir jalan itu di pom bensin. Ini menurut Kemensos gitu ya, 80% itu tidak berizin semua. Hati-hati. Makanya kalau mau ngasih sumbangan atau dana-dana sosial kemana siapa? Kepada lembaga-lembaga yang sudah jelas gitu loh. Kalau misalkan di perusahaan sini ada ya lewat situ saja, jangan kemana-mana lah. Lebih aman gitu ya. Ini mah jangan sampai kelihatan, oh ini bagus jidatnya hitam nih, orangnya soleh, tampangnya kelihatan begitu ya. Tapi lihat ini legalitas perusahaannya apa, CP-nya gimana, yayasannya gimana gitu, seperti itu. Jangan sampai kita malah dimanfaatkan, kebaikan-kebaikan itu dimanfaatkan. Ini sesuatu yang subhat juga dalam hal muamalah. Gitu ya. Maka kalau saya ya, kalau ngasih sumbangan ataupun infak, itu lebih baik kepada orang yang dekat yang saya kenal. Ya, karena ada lingkungan kita itu orang-orang yang memang membutuhkan tapi dia nggak bilang kepada kita. Nggak ngomong. Sering ketemu sama kita gitu ya, hutangnya banyak cuman nggak ngomong punya hutang banyak, diem aja dia. Ada yang begitu di sini. Nah,
tinggal kepekaan kita gitu kan ya, kepekaan kita. Ada juga mungkin tetangga kita yang beras saja sudah habis di rumahnya gitu kan ya, tapi dia nggak ngomong sama kita, gitu ya. Nah ini kepekaan kita nih, lebih baik begitu gitu kan, daripada kita ngasih ke yang jauh, yang dekat ini nggak tersentuh oleh kita. Nah ini ya. Kemudian juga terkait dengan pernikahan hati-hati nih, ya. Ada nikahnya nikah online, hati-hati nih ya. Ya, sekarang banyak loh wali-wali palsu ya. Wali nikah palsu banyak, dan sekarang banyak, hati-hati nih. Terutama apa? Nih yang masih bujangan-bujangannya cari calon istri itu harus jelas bibit bobotnya. Harus jelas, asal usulnya jelas. Ya. Sekarang tuh ada orang tua palsu, ada. Iya, ada ngaku-ngaku sebagai wali, kok saya bapak kandungnya, padahal bukan. Hati-hati ya. Ya, kalau ada seorang gadis menikah tanpa wali nasabnya, gitu ya, tanpa izin daripada wali nasabnya, maka batal pernikahan itu. Nggak apa-apa, yang penting gampang, cepat gitu. Hati-hati nih. Ya banyak artis-artis itu yang sulit nikah di Indonesia, dia keluar sana, lari gitu loh. Ya, begitu pulang ke Indonesia orang tuanya kaget kalau anak gadisnya sudah menikah. Apakah sah pernikahan seperti itu? Oh tidak, nggak boleh. Ya, budaya non Islam jangan masuk kepada budaya Islam. Itu bukan budaya Islam. Ya, nggak boleh. Pokoknya setiap wanita menikah harus dengan walinya. Sampai janda pun demikian. Iya. Cuman kalau janda itu nggak seketat gadis, gitu ya? Iya, tenang aja. Walinya maksud saya, kalau nikahin janda, walinya nggak seketat gadis perawan. Ya, jadi kalau janda kan dia harus dewasa. Jadi kalau gadis perawan itu harus wali musbir, bapak kandungnya. Kalau janda nggak bisa, boleh. Kalau janda bukan. Nah, kalau janda itu lebih ringan, yang lebih ringan kenapa? Tapi tetap ya, intinya adalah wajib ada wali. Tetapi apakah wajib walinya adalah wali muslim? Enggak juga, yang penting masih ada nasab. Hubungan darah masih ada. Gitu aja tuh. Ikutin nasib sebulan ini. Nah, itu. Emang di sini ada janda apa? Tapi memang zaman Nabi itu yang namanya janda nggak dianggurin ya. Iya, nggak boleh ada janda yang tidak dinikahi, semuanya berusaha sampai itu kalau janda suaminya mati syahid langsung dinikahin. Itu zaman-zaman dahulu gitu ya. Cuma niatnya apa? Niatnya adalah untuk mengangkat derajat wanita itu gitu. Ya Nabi Muhammad kan istrinya kebanyakan janda semua. Nanti ya, istri janda semua kan kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu anha kan. Itu pun Aisyah dinikahin Nabi karena apa? Karena tawaran dari bapaknya Abu Bakar Siddiq dan juga adanya perintah Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Dan Aisyah itu bukan istri pertama, bukan istri kedua, tapi istri ketiga. Istri kedua Nabi siapa? Ummu Saudah. Ummu Saudah itu wanita tua Pak, janda. Anaknya 12. Badannya gemuk, kulitnya hitam, usianya 60 lebih. Coba. Ya kalau mau poligami ala Nabi Muhammad kayak gitu tuh. Silakan aja. Kalau yang perawan itu ya, ini Siti Aisyah radhiyallahu anha yang masih agak muda, Sofiyah binti Jahsin. Ya tapi umumnya semua janda-janda semua. Ini ya. Nah ini makanya ya. Sudah 20 tahun. Janda 20 tahun namanya apa namanya tuh? Sudah punya anak belum? Ya. Nanya lagi saya ke situ ya. Baik jamaah ini ya. Ini ya, dan segala hal terkait dengan hukum ya, serta berpegang teguh dengan yang halal adalah upaya untuk menjadikan kita seorang muslim yang warok, yang hati-hati. Jadi dalam segala hal coba ceklah masalah makanan, jangan sampai nggak apa-apa makan aja. Ya, asal kenyang, hati-hati nih. Ya, makanya hati-hati kalau yang suka makan makanan yang bermerek itu ya. Apa-apa ada yang MD gitu kan. MCD apa-apa tuh KFC segala macam itu hati-hati tuh. Dicek dulu tuh. Ini siapa yang motong ayamnya nih?
Ya, artinya diyakinkan apakah proses penyembelihan hewan ayamnya ini sesuai dengan syariat apa enggak. Begitu. Atau kita beli ayam mati di pasar, kita cek dulu. Jangan sampai ada kan ya ayam hanya di lubangnya saja ini ya. Hati-hati tuh. Nah, itu bangke sebenarnya. Harusnya apa? Putus dua jalur makannya dan napasnya di sini. Putus. Ada juga kita kadang motong kambing gitu ya. Kambingnya belum adem, belum dingin ya, tubuhnya itu masih hangat, sudah dipotong lehernya. Itu nggak boleh. Masih gagam udah di nggak boleh, itu hati-hati. Ya, ada juga motongnya pakai alat yang tumpul. Oh, sampai kayak pakai gergaji gitu gini gitu ya. Hati-hati, itu sesuatu yang subhat loh. Biasanya ya, makanan-makanan yang subhat itu ya, apalagi haram, itu ke badan nggak enak. Ke badan nggak bagus. Ya, ada teman saya nyesal juga, dia non muslim cuman mualaf ya. Dia sering makan anjing, makan daging babi, biasa tuh. Dia bilang apa? Pokoknya kalau makan begituan katanya tuh emosi banget katanya. Gampang marah katanya. Bawaannya panas saja. Ya, itu dulu kata dia ketika saya sering makan begituan. Maka hati-hati, makanan-makanan yang haram dan subhat ini pun tidak bagus buat kita. Ya, hati-hatian penting ya. Karena kenapa? Kehati-hatian ini akan mendatangkan manfaat dan memutus rantai tipu daya setan. Jadi kita harus waspada. Mau makan apakah ini halal, mau minum apakah halal, ya. Yang subhat saja lebih tinggalkan. Ya, subhanallah ya. Pernah kan ada sebuah kisah kan ya, siapa? Ya, ada Nabi kita Muhammad SAW bangun dari tidurnya, tiba-tiba mendapati ada satu butir kurma gitu kan. Ternyata kurma ini adalah kurma apa? Sedekah yang belum dibagikan atau cecer gitu kan. Maka Nabi itu ketika itu Nabi Muhammad ketika tahu ini adalah kurma bukan hak dia dan ini adalah buat disedekahkan, langsung Nabi menusuk-nusuk kerongkongannya supaya dimuntahkan. Karena Nabi Muhammad, ya seorang Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, infak, zakat nggak nerima, kalau hadiah nerima. Gitu ya. Maka kalau di sini ada yang namanya ahlul bait, ngaku ahlul bait, ya ngaku masih memiliki nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Ahlul bait itu cirinya pertama, selain punya hubungan nasab dengan Nabi, mereka ini tidak menerima zakat, infak, sedekah. Nggak mau Pak. Kalau hadiah mau nih. Hadiah. Iya, makanya kalau ada yang minta-minta ngaku Habib gitu ya. Misalkan ketika Habib kan bisa identik dengan ini ya, ahlul bait ya. Ngaku-ngaku Habib datang ke rumah kita minta sedekah, minta sumbangan gitu ya. Nah, itu bukan begitu. Saya pernah kejadian soal datang ke rumah saya tuh. Wah, saya bangga juga ada Habib datang gitu kan. Wah, tampangnya ini bagus, cakep lah gitu ya. Ganteng, tinggi badannya. Wah, hidungnya mancung. Ngomong bahasa Arab ini jago, gitu kan. 1 jam saya ngobrol sama dia, ujung-ujungnya apa? Minta sumbangan. Lah, ini orang nih, ya minta duit. Saya kasih duit 150.000, saya amplopin tuh. Saya bilang, Bib nih ala kadarnya ya. Dia buka. Nggak cukup segini mah katanya. Astagfirullahaladzim. Saya bingung. Emang berapa butuhnya Bib? Paling nggak 1 juta lah. Astagfirullahaladzim. Saya bilang maaf dah kalau begitu gitu ya. Ini oknumnya ya. Ada juga Habib yang soleh, ada kan ya? Ya Habib soleh ada namanya ya. Itu. Maka itu nggak boleh tuh kalau ahlul bait, ya keluarga Nabi Muhammad SAW tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Baik, ini ada ucapan seorang sahabat. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, tanda kesempurnaan takwa adalah meninggalkan sebagian yang halal, khawatir terjebak ke dalam yang haram. Jadi kita mengurangi yang halal. Hati-hati ya. Ada kawan saya makannya luar biasa. Minumnya itu apa saja diminum. Ya, artinya minum-minuman yang kayak extra jus gitu ya. Coca-Cola, Sprite segala macam. Wah, pokoknya dia nggak pantangan lah. Yang penting kenyang. Kalau makan nggak cukup 1 porsi. Waduh. Bahaya, hati-hati nih ya kayak gini ya. Pokoknya makannya gembul banget kalau kata anak-anak gitu ya.
banyak banget. Akhirnya apa? Dia kena penyakit, gampang sakit, nggak pantangan soalnya makanannya. Hati-hati, coba kita kurangi lah yang halal-halal lah. Ya, minum boleh minum, tapi jangan kebanyakan. Maksimal 5 liter. Tubuh kita hanya menampung 5 liter ya. Kan gitu ya, jangan banyak-banyak. Minum juga jangan waktu di malam hari. Ya, di atas jam 8 jangan banyak minum gitu. Kalau mau minum dikit-dikit aja. Karena kenapa? Nanti efeknya ke ginjal. Ya, itu. Ya. Kan minum banyak bagus, Pak. Iya. Ternyata saya sudah menanyakan ke ahli kesehatan, minum yang bagus itu mulai pagi sampai malam maksimal jam 8. Setelah di atas jam 8 apalagi waktu istirahat kita itu jangan banyak minum-minum. Kalaupun kita terpaksa minum, cukup seteguk atau 2 teguk saja. Karena kenapa? Saat itu saatnya istirahat. Ketika banyak cairan masuk dalam tubuh kita, maka ginjal itu pun akan bekerja sangat ekstra kuat gitu loh. Ini termasuk ya sesuatu yang harus kita kurangi juga. Ya jangan sampai dikuranginya karena makin tua, hati-hati nih. Ya, kurangilah dari sekarang sebelum Allah menguranginya gitu. Ya sekarang kan sudah mulai yang usia 50 tahun, ya 60 tahun kan ya. Kalau ada yang masih jago makan soto babat usia 60 tahun, hebat itu. Masih ada yang bisa, Pak? Masih, alhamdulillah. Nikmat ya. Ya, tapi kurangi, hati-hati. Makan soto yang yang santannya kental gitu ya. Minum kopi hati-hati ya. Ya, jangan sampai sekarang lagi banyak kafe-kafe gitu kan, kopi-kopi, kedai-kedai kopi gitu ya. Oh, kita minum kopi sampai 5 gelas, 10 gelas seharian. Jangan, hati-hati. Boleh ala kadarnya saja. Ya 2 kali lah, pagi gitu ya, sama malam boleh silakan. Tapi jangan setiap waktu. Ya, karena saya pernah mengalami apa? Luka lambung, Pak. Ternyata apa? Saya dulu tuh suka mengkonsumsi jamu-jamuan. Gitu ya, jamu godok gitu kan, cuman kebanyakan gitu ya. Ternyata apa, pas di endoskopi ketahuan, kata dokter, bapak ini kebanyakan minum jamu. Boleh Pak jamu, tapi jangan banyak-banyak. Arti kita mulai mengurangi gitu ya, dari sekarang nih sebelum sakit gitu ya. Dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi yang halal-halal supaya tidak terjebak kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan kekenyangan. Ya, nyamuk kalau lagi kelaparan dia hidup, tapi kalau sudah kekenyangan dia mati. Mau kayak nyamuk kayak gitu? Enggak kan ya? Iya, maka jangan kenyang-kenyang. Ya, ini ada sebuah hadis, meskipun hadis yang dhaif, tapi maknanya ini bagus buat kita. Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a. Kami adalah satu kaum yang tidak makan kecuali setelah merasakan rasa lapar. Faida akalna fala nasba. Apabila kami makan tidak sampai kenyang. Jadi tujuan makan bukan untuk kenyang, Pak, tapi untuk apa? Untuk menyehatkan badan, gitu. Untuk menegakkan tubuh kita. Ya ini ya. Kemudian kalimat yang kedua oleh Abu Abdurrahman Al-Ma'mari Az-Zahid. Dia katakan apa? Seorang hamba yang memiliki sifat warok, kehati-hatian, maka ia akan meninggalkan yang meragukannya kepada yang tidak meragukannya. Jadi kehati-hatian penting ya. Al-Fudail bin Ayyad mengatakan, manusia mengira bahwa warok itu sulit dilakukan. Tidaklah datang kepadaku 2 urusan kecuali aku memilih dengan penuh kehati-hatian. Jadi gitu. Kalau ada 2 kondisi nih, 2 masalah kita hadapi, kita sikapi dengan penuh kehati-hatian. Mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang lebih banyak mudaratnya. Nah, kita kan mau milih Pak ya, pilkada, pilgub ya. Di sini nggak ada pilkada bupati, nggak ada kan, wali kota nggak ada ya pertama ya. Adanya pilgub. Coba nih, pilih dengan penuh kehati-hatian tuh. Lihat maslahatnya, mudaratnya. Jangan sampai apa? Kita hanya lihat amplopnya. Kan itu ya, amplop nggak usah dilihat Pak Ustadz, isinya yang penting gitu. Jangan ya, kita lihat nih mana yang lebih maslahat buat umat Islam. Begitu ya, itu arti kehati-hatian kita. Husain bin Abi Sinan mengatakan tidak ada sesuatu yang paling ringan selain sifat warok. Jadi kata Husain bin Sinan tuh,
sifat kehati-hatian itu mudah kok. Mudah, ya. Kata beliau, jika ada sesuatu yang meragukanmu maka tinggalkanlah. Jadi kalau ragu tinggalin. Gitu ya, kalau muncul nih. Berangkat kagak ya? Enggak usah berangkat. Tapi jangan sampai kerja kagak ya? Enggak kerja, jangan. Itu bukan. Males itu mah namanya ya. Bukan, maksudnya ketika ada perasaan antara dua kondisi ini baik dan tidak baik gitu ya. Kita ngambil yang tidak baik misalkan. Kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik nih. Ragu muncul dari kita, maka tinggalkan itu, gitu ya. Gampang sebenarnya kehati-hatian itu. Ya. Maka penting nih, sal domiroka, tanyakanlah kepada domirmu. Tanyakanlah kepada batinmu. Maka batin kita ini akan menjadi sinyal, menjadi pengingat buat kita, asalkan apa? Batin kita bagus, bersih. Gitu ya. Tapi kalau kitanya pelaku kemaksiatan, maka batin kita ini, hati kecil kita ini yang disebut dengan ainul basirahnya akan melemah. Maka akan diganti dengan ainul hawa, ya. Apa? Mata batin yang suka kepada kemaksiatan. Maka kuatkan ainul basirahnya, ya. Mata batin yang mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan. Subhanallah, nih ada ulama yang punya seperti itu, Pak. Ya, kekuatan batinnya luar biasa. Ya, bukan ilmu kebatinan, bukan. Ya, tapi mereka ulama-ulama yang begitu dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kekuatan ainul basirah ini sangat luar biasa. Sampai ulama itu bisa melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kita ingat ya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika beliau khutbah Jumat, ya, khutbah Jumatnya di mana? Khutbah Jumatnya di kota Baghdad. Tapi beliau memerintahkan pasukan yang beliau utus sedang melawan pasukan Romawi. Seolah-olah beliau melihat pasukan itu, dan dia berkata kepada pasukan, ya pasukan, pindah ke sana. Itu beliau mengucapkan ketika beliau ada di atas mimbar ketika khutbah Jumat. Ini tentunya apa? Ainul basirahnya, kekuatan mata batin yang begitu luar biasa. Maka ada ulama-ulama yang punya kekuatan itu, punya apa? Ya, ini yang punya tembus pandang gitu ya. Wah, bukan beramal, bukan. Dia punya kekuatan itu. Maka ini penting. Ya, kalau kita punya sifat kehati-hatian, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ya memberikan kekuatan buat kita. Yang berikutnya adalah antara ragu dan yakin. Bagaimana kita dihadapkan dua kondisi ini, ragu dan yakin. Ya, apabila ada keraguan bersama dengan keyakinan, maka amalkan yang diyakini. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Gitu ya. Tadi kan ragu lebih dominan, maka tinggalkan. Tapi kalau misalkan ragu dan yakinnya sama-sama nih, mana yang kita yakini? Yang yakin gitu, Pak. Jangan yang ragu, jangan ya. Jika ada seseorang telah berwudu dengan penuh keyakinan, lalu ia ragu apakah wudunya sudah batal atau belum, maka ia dianggap masih dalam keadaan wudu. Jadi gitu. Tadi saya sudah wudu, batal belum ya? Udah, yakin aja wudu, sholat, gitu ya. Jadi nggak usah. Itu was-was kalau kita tuh wudu batal, itu namanya was-was, Pak. Setan itu senang dengan kondisi jiwa seperti itu. Ada orang kan ya, niat sholat tuh berkali-kali, Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sudah mau sujud, dia masih Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu, Pak, was-was itu. Ya, karena ada sebuah keyakinan katanya kalau niat itu harus apa? Ya, ketika niat dipadukan mulutnya, pikirannya, gerakan tangannya, jiwanya menyatu semua. Sehingga Allahu Akbar. Enggak pas, ulang lagi. Allahu Akbar. Sampai 5 kali dia melakukan itu. Itu enggak benar yang gini. Ya, itu namanya was-was dari setan, harus ditinggalkan. Cukup saja bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kita minta perlindungan kepada Allah, baca auzubillah, gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung takbir, Allahu Akbar. Sudah, insyaallah Allah akan nerima, Pak. Ya, nggak usah ulang-ulang lah.
Ya. Nah, maka di sini ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan suci ataukah batal wudu gitu ya. Ini ada sebuah hadis nih. Ya, hadisnya kecil kalimatnya Pak ya. Langsung saya bacakan terjemahan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Nah ini nih, ya lagi sholat tiba-tiba perut mulus nih, kentut kagak ya, batal kagak nih, gitu ya. Selama tidak didapati salah satu dari dua hal, suaranya kagak ada, baunya kagak kecium, maka kita yakin sholat kita tetap sah. Lanjut sholat, meskipun mulus, agak mulus Pak. Nah, itu waswas setan juga tuh. Ya, tetapi kalau misalkan kita mendapatinya gitu ya, dalam kondisi misalkan sebelum sholat ini perut udah mulus mau buang hajat, bagaimana? Buang hajat dulu. Pak Ustadz, kalau buang hajat nanti ketinggalan jamaahnya. Insya Allah dapat pahala jamaahnya, karena kita sudah niat untuk sholat jamaah. Begitu. Sayang nggak dari awal sholatnya, udah masuk dalam sop dalam keadaan kebelet gitu ya. Pas banget imamnya baca panjang-panjang lagi. Waduh, udah begini goyang-goyang, nggak sah jadi sholatnya tuh. Malah nanti tiba-tiba bisa jadi batal ketika itu kan ya. Tiba-tiba ada yang keluar, yang bunyi gitu kan ya. Malah batal kan. Jadi gitu ya. Ini termasuk udhur syar'i ini jamaah nih. Jadi kalau kita misalkan mau berangkat ke mushola atau ke masjid tiba-tiba mules, udah masuk dulu aja ke kamar mandi, toilet, mules dulu. Hajatnya tunaikan dulu gitu. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah berhenti dari yang subhat bagi siapa saja yang kondisinya sudah stabil. Ini ya. Jadi menjauhi subhat itu kalau kondisinya sudah stabil. Kondisi apa? Kondisi keimanannya sudah stabil gitu kan. Contoh misalkan kalau saya bisa bahasakan bunga bank lah. Bunga bank ini kan ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh-boleh saja bunga bank itu. Ya bank konvensional ya. Misalkan ada seorang kerja di bank konvensional dia. Ya, ini gimana Pak Ustadz? Katanya bunga bank itu kan riba, haram gitu kan. Tapi saya nanya ke si yang bersangkutan ini, Anda kalau keluar dari tempat kerja ini, apakah Anda punya opsi kerja yang lain? Ya penggantinya ada nggak? Nah, belum ada Pak Ustadz. Untuk sementara tetap kerja di situ dulu. Begitu maksudnya ya. Nah, sampai Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang halal gitu ya, yang tidak lagi subhat. Maka kita posisikan kondisi demikian kondisi subhat. Begitu, ya. Nah, itu yang makanya hukum meninggalkan subhat ini bagi mereka yang sudah stabil kondisinya. Jangan sampai kita berupaya melaksanakan ketaatan dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata mendatangkan kemudaratan kepada diri kita sehingga kita menjauhi Islam ini. Nah, nggak boleh gitu tuh. Islam takut banget sih, enggak juga. Cuma kadang kita menyikapinya salah. Gitu ya. Contoh misalkan ada pabrik rokok di Kudus. Teman saya punya pabrik rokok, Pak. Ya, dia bingung tuh ketika ada fatwa rokok haram. Dia nanya, nih saya punya karyawan, ribuan karyawan, kata dia. Kalau misalkan rokok haram ini saya tutup pabrik saya gimana? Yang 1000 orang karyawan ini kerjanya di mana nanti? Ada yang bisa gantiin nggak? Atau ada yang bisa ngasih solusi nggak untuk menggantikan pekerjaan dia ini? Gitu ya. Jadi sementara boleh sementara gitu. Kalau misalkan dia mendapat rokok itu hukumnya subhat, karena ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu kan, ada yang memakruhkan gitu kan. Nah itu tadi ya. Maka di sini jamaah ya tidak boleh kita saklek dengan satu hukum yang paten buat kita dan kita paksakan semuanya untuk mengikuti kemauan kita. Enggak. Lihat kondisi masing-masing. Oke, Anda belum siap melaksanakan yang ini. Sementara silakan di sini dulu sambil Anda mencari solusinya. Dan kalau sudah mendapat solusi, oke, tinggalkan ini. Begitu. Gitu ya. Kemudian
Dari hadis ini pun kita ambil bahwasanya apa? Kejujuran melahirkan ketenangan, dusta melahirkan kebimbangan. Jadi jangan bikin hati kita bimbang lah. Ya, gelisah itu tanda kita melakukan kesalahan. Ya, tapi kejujuran, kebenaran itu akan melahirkan ketenangan. Yang berikutnya, hendaknya kita melandasi segala aturan hukum dan aplikasinya dalam kehidupan di atas keyakinan yang kuat. Jadi melakukan sesuatu harus yakin bahwasannya ini benar, gitu ya. Ini sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai, hendaknya kita tinggalkan, begitu. Yang berikut terakhir, sesuatu yang halal, hak, jujur, akan melahirkan ketenangan dan keridoan, gitu ya. Yang halal, hak, jujur akan melahirkan ketenangan dan keridoan. Sedangkan yang haram, batil dan dusta akan melahirkan keraguan dan kegelisahan. Intinya, dosa itu membuat hati kita bergejolak, gitu ya. Sedangkan yang namanya kebenaran, amal soleh, ini akan melahirkan ketenangan dalam batin kita. Kayak kita di sini kan ngaji gitu ya, sholat enak ya. Anak ngaji di sini ya. Enak tuh, pada pules tuh, ada yang tidur tuh. Udah ada yang sampai kemana gitu kan, mungkin udah ada sampai rumahnya gitu kan, ngimpi di sana gitu kan. Ya, jadi artinya nyaman ini gitu loh, nyaman. Ya, kalau nggak nyaman nggak mungkin bisa itu les itu 5 menit 10 menit itu bagus loh. Apalagi jam-jam segini nih, ya itu namanya qailullah. Ya, tidur sejenak. Nabi Muhammad memerintahkan Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah sejenak karena setan tidak tidur siang. Gitu boleh. Dan ternyata ada penelitiannya jamaah. Ya, tidur sejenak 5 sampai 10 menit itu menguatkan daya ingat. Ya. Maksimal 30 menit. Ya, tidur ya sampai 30 menit itu apa? Faedahnya menguatkan jantung. Wah, subhanallah. Makanya kalau yang suka begadang itu jantungnya nggak sehat, nggak bagus itu. Nah ini ya itu ajaran Islam loh. Ya artinya apa? Semua ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melaksanakan tuntunan sunnahnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya mendatangkan maslahat buat kita. Ya tadi ya. Waktu tidur yang baik kapan? Waktu malam, tambah dengan waktu siang yang disebut dengan qailullah, tidur sejenak ya, 30 menit saja. Maka saya sedang merancang nih dengan Ustaz Syarif nih, sekolah yang ada tidur siangnya. Iya. Kerja juga Pak. Ya, cuman saya sedang nyari apa namanya? Sleeping seatnya belum dapat tuh Pak. Katanya ada di Cina sana gitu ya. Ya di Cina udah ada ya. Itu bagus ternyata. Yang non muslim sudah menerapkan itu Pak. Kita belum gitu kan. Ya padahal itu sunnah Rasul. Ya, ini jamaah dirahmati Subhanahu wa taala, ini mempertegas kembali bahwasanya apa? Segala ketaatan kepada Allah mendatangkan kebaikan buat kita. Dan segala penyimpangan dan dosa kebatilan itu akan melahirkan sesuatu yang tidak sehat, kegelisahan, ya keraguan dan segala macam lah kebimbangan yang kita alami. Ini saya mungkin apa saya sampaikan pembahasan hadis yang ke-11 ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Wabil khusus buat saya pribadi, mohon maaf jika ada khilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan